Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tentunya pasti masih sehat kan? Oh iya, pertama saya perkenalan diri dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zaliansyah. Biasa dipanggil Zaldi. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini ya tentunya, saya ingin menyampaikan beberapa kisah yang berhubungan dengan penyakit hati. Kenapa sih saya tertarik dengan topik ini? Karena bagi saya nih, penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit fisik bagi kelangsungan kehidupan. Biasanya penyakit ini bersifat kronik dan pengidapnya sering tidak terlihat gejalanya, sehingga sangat sulit untuk mendiagnosanya. Nah, kan saya mengutip eh, hadis riwayat dari Imam Abu Hori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila ia itu rusak, maka rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging itu adalah hati. Nah, oleh karena itu, penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena bisa mengakibatkan kesengsaraan di neraka yang abadi. Nauzubillah min zalik. Kita perlu mengenal beberapa penyakit hati yang berbahaya ini, supaya diantara kamu atau saya nih salah satu pengidapnya dan cepat memperbaikinya ya. Oke ya. Penyakit hati ini sebenarnya banyak juga jenisnya. Mau tahu nggak jenisnya apa aja? Penyakit hati ini jenisnya ada sombong, iri, dengki, serakah, dendam, ujub, ria, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 diantaranya, yaitu sombong, serakah, dan iri hati. Oke nih, saya akan menjelaskan yang pertama banget, yaitu sombong. Biasa disebutnya takabur. Tahu kan? Sombong merupakan sifat yang dimiliki manusia dengan menganggap dirinya lebih dan meremehkan orang lain. Biasanya nih orang-orang yang sombong nih dia tuh menganggap dirinya tuh paling tinggi. Nah, paling tinggi banget tuh. Karenanya orang yang takabur itu seringkali menolak kebenaran, apalagi bila kebenaran itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari dirinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya dari hadis riwayat Muslim nomor 91, yang artinya tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong ini adalah penyakit hati yang menyebabkan iblis diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Hal ini diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya. Firman-Nya di Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikatis judu wa adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman
kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis ini dalam kitab tafsir Ibn Katsir disebutkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa iblis merupakan bagian spesies malaikat yang disebut jin, berkedudukan sebagai ketua jin dan penjaga pintu surga. Namun Ibnu Jarir mengatakan bahwa iblis itu sama sekali bukan golongan malaikat dan merupakan golongan asli jin. Iblis sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam merupakan hamba yang soleh, taat dan beribadah bersama para malaikat. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya bersujud kepada Adam alaihissalam dalam rangka penghormatan, dia menolak karena ia merasa lebih tinggi derajatnya, merasa lebih besar. Itu takabur dari Adam alaihissalam, karena dia Allah ciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Lihat, karena itu Allah mengusir iblis dari surga, sebagaimana diceritakan dalam surat yang lain, yaitu Quran surat Syad ayat 75-78. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah sangat membenci sikap sombong atau takabur biasa disebutnya ya. Dalam hadis di awal yang saya bacakan tadi juga sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Oke nih, diantara kamu dan saya yang gak boleh sombong ya, karena masih ada pepatah di atas langit masih ada langit nih ya gitu. Jadi jangan sombong deh ya. Oke, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu serakah. Karena serakahlah Nabi Adam yang menyebabkan dikeluarkannya dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan kisahnya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Adam memakan buah kuldi karena angan-angan palsu yang dijanjikan oleh iblis, bahwa jika Nabi Adam memakan buah kuldi maka ia akan jadi abadi di surga. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon kuldi. Setelah itu Nabi Adam menyadari kesalahannya dan segera cepat-cepat beliau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun kemudian menerima taubatnya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Saya akan ngertiin ya. Artinya di ayat 35 itu, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di ayat 36 Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagaimana kamu menjadikan musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, keserakahan inilah yang membawa manusia pada kehancuran pertama kali, dan ini masih mendarah daging pada kebanyakan manusia. Jadi mendarah daging dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih.
Oke, kita lihat nih sekarang ini di Indonesia masih banyak, ya masih banyak lah orang-orang yang korupsi. Yang korupsi di mana-mana lah, terjadi di mana-mana, dan sudah tidak malu untuk dikatakan bahwa itu sudah budaya. Itulah kenapa bangsa kita belum maju-maju hingga sekarang ini. Yang miskin tetap miskin, yang kaya terus memperkaya diri. Kenapa ini semua bisa terjadi? Tahu nggak kamu kenapa? Karena keserakan manusia. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang serakah. Amin ya Allah. Saya akan menjelaskan poin terakhir nih, yang ketiga nih, tentang iri. Iri ini adalah penyebab mengapa pertama kali dalam sejarah manusia terjadi pertumpahan darah. Nabi Adam alaihissalam dikaruniai banyak anak. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki 25 orang anak dan 24 anak lahir secara berpasangan, atau dengan bahasa lain 12 pasang. Alkisah, Qabil dan Iklimah adalah pasangan yang lahir kedua. Habil dan Labuda adalah pasangan yang lahir keempat. Saat itu manusia masih sangat sedikit sehingga pernikahan diselenggarakan secara bersilangan karena mudorot. Qabil dijodohkan dengan Labuda, sedangkan Habil dengan Iklimah. Menurut riwayat, Iklimah lebih cantik daripada Labuda, sehingga Qabil tidak terima bahwa saudara kembarnya Iklimah yang lebih cantik dijodohkan dengan Qabil. Ceritanya berlanjut nih. Qabil bermaksud mengawini saudara perempuan kembarannya maksudnya. Namun Adam menolaknya, kecuali jika keduanya mempersembahkan satu kurban. Barang siapa diterima kurbannya, maka si cantik jadi miliknya. Maka kurban Habil diterima dan Qabil tidak, karena Habil lebih ikhlas dalam berkurban dan lebih bertakwa daripada Qabil. Karena irinya nih, Qabil terhadap Habil, dia rela untuk membunuh saudara kandungnya. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Nah itu jadinya kita lihat betapa bahayanya iri dalam kehidupan manusia, sehingga bisa menyebabkan manusia untuk pertama kalinya membunuh manusia yang lain dalam sejarah. Semoga kita juga tidak termasuk orang yang iri terhadap sesama. Amin. Jadi kita nggak usah iri ya. Kalau misalkan nih teman kita punya barang, nah kita iri, nah itu nggak boleh. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyakit hati itu sangat berbahaya. Sombong yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Serakah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga karena memakan buah kuldi. Dan iri menyebabkan pertumpahan darah dalam sejarah umat manusia, yaitu Qabil yang membunuh Habil. Semoga dari 3 kisah di atas dapat kita jadikan pelajaran nih, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.